warahmatullahi wabarakatuh. Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Luar biasa. Ada yang kurang sehat? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Bagus, kalau nggak ada berarti udah siap menerima pembelajaran kita pada hari ini? Siap. Siap? Siap. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan ngajar dulu. Abdul Somad, Ahmad Rizky, Alfa, Bapak ya. Rendra, Bir, Muhammad Kalapi, Dir, Pak. Panji, Dir. Ruji, Dir. Sisa, Hadir. iya. Ada beberapa orang yang hadir pada hari ini. Jadi Bapak harapkan untuk kedepannya jangan mas-mas lagi supaya nantinya kalian bisa mengikuti kegiatan ulangan ujian di PKK. Baik, kita kemarin sudah belajar tentang minggu lalu tentang pengawasan juga, ya. Jadi sebelum kita mulai masuk ke materi selanjutnya, ini Bapak ingin mereview ulang, menanyakan kepada kalian apa pengertian dari mesin las? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. 1. Mesin las adalah salah satu peralatan yang sering digunakan di industri dan konstruksi untuk menggabungkan atau menyatukan buah-buah logam atau benda kerja lainnya dengan cara memanaskan hingga mencair dan kemudian menyatukan bagian yang terpisah. Ya. Selanjutnya apa yang pengertian dari elektroda? Apa lagi? Yang bisa? Ya, silakan Kanapi. Elektroda atau sering disebut juga kawat las adalah benda yang digunakan untuk melakukan pengelasan listrik. Busur yang menyala akan timbul ketika ujung elektroda sebagai pembakar bersinggungan dengan logam tersebut. Ya, bagus. Jadi kalau di bengkel itu elektroda biasanya disebut apa? Sabirin. Kawat las. Yang lain? Sama ya, kawat las. Tunjuk tangan yang sudah ada pernah pergi ke bengkel. Ya, Ruji. Apa yang kamu ketahui di bengkel tentang mesin las sebenarnya ataupun apa pekerjaan yang ada di bengkel? Ya, di bengkel las. Macam-macam, Pak. Apa sebutkan? Ada mengelas, semua ada mengelas. Jelas. Apa aja yang di bengkel biasanya? Bagas, Hah? das besi, Pak. Besi ya, ya bagus. Jadi apa namanya itu pelajaran kemarin ya syukur masih kalian ingat ya, yaitu pengertian dari mengelas, kemudian elektroda itu kalau bengkel biasanya memang orang menyebutnya kawat las ya. Tapi kita sebagai orang teknik jangan lagi menyebut kawat las ya. Jadi kita kasih tahu sama orang teknik, orang bengkel bahwasanya kalau bahasa tekniknya ini bang, ini biasanya elektroda ya. Jadi jangan lagi kita mengikut mereka. Tapi kalau bisa ya mereka mengikut bahasa teknik, jadi supaya keren, ya kan? Oke, baik. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya masih terkait dengan pengelasan. Jadi ini bisa dilihat, nampak? Sebentar. Untuk materi selanjutnya
Yang pertama sekali tujuan dari untuk pelajaran pada hari ini yaitu bagaimana mengidentifikasi jenis peralatan mesin las busur sesuai dengan standar. Jadi nanti di sini kalian mengidentifikasi mesin las, ya. Jadi mesin las itu ada berapa macam mesin las? Siapa yang tahu? Mesin las ada berapa macam? Ya, silakan hadapi. Ada 2. Apa aja? Mesin las yang AC dan DC. Oh, Panji, ya, silakan Panji. Tadi hadapi tunjuk tangan juga, ya silakan. Coba, silakan. Ya, AC dan DC, ya. Apa mesin las AC itu? Kira-kira nanti kita akan melihat mana mesin las AC ya. Kemudian yang kedua, bagaimana memilih jenis mesin las yang digunakan berdasarkan spesifikasi standar. Nah, nanti di sini itu ada memilih mesin las AC dan DC. Jadi nantinya AC itu apa, nanti DC itu apa. Kemudian menjelaskan nama-nama dari peralatan mesin las. Nah, ini sudah ada itu contoh di depan. Itu untuk sebagai contoh barang itu yang untuk kalian ketahui peralatan-peralatan yang ada di les nanti sebagian ya. Nanti untuk lebih lengkapnya nanti kita bisa praktek di bengkel. Itu hanya beberapa item yang Bapak ambil di bengkel. Kemudian bagaimana menjelaskan rangkaian dan karakter dari mesin. Rangkaiannya misalnya mesin las itu ini fungsinya apa? Gulungan ini fungsinya apa? Ini voltasenya, ini ampernya, ini tegangannya, misalnya ya. Kemudian cara memesan mesin las sesuai dengan standar. Jadi tujuan kita pada hari ini pembelajaran pada hari ini yaitu bagaimana nantinya kalian bisa dari mulai mengidentifikasi sampai bisa nanti menjelaskan dan memesan mesin sesuai dengan standar. Sampai sini di tujuan ini ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang ragu dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak masuk ke materinya. Atau ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Baik. Nah, kita lihat sekarang apa itu mesin las busur manual. Jadi mesin las ini terdiri dari AC dan DC, di mana kedua mesin las ini dapat menghasilkan menyediakan tegangan dan alternatif yang cukup untuk terjadinya proses pengelasan. Kedua jenis mesin las tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga dalam penggunaannya harus benar-benar diperhatikan agar sesuai dengan bahan yang dilas ataupun teknik-teknik pengelasannya. Ini dia mesin las arus AC apa? Yaitu arus bolak-balik, yaitu transformator untuk penuh tegangan. Jadi transformator itu semuanya adalah mesin las, ya. Alat yang dapat mengubah tegangan yang keluar dari mesin. Kemudian tegangan yang diperlukan dalam mesin itu bermacam-macam, ada yang 110, kemudian 220, 380 atau 420. Kemudian mesin las arus DC. Arus DC adalah sumber trafo yang diubah menjadi arus searah atau digerakkan oleh motor. Jadi ini kalau yang DC ada dia namanya pengurupan langsung yang dikatakan DCSP atau DCE, direct current straight polarity atau direct current elektroda negatif. Kemudian yang kedua pengurupan terbalik, ada direct current reverse polarity dan DCT direct current. Ya, kalau Bapak tanya, kalau yang orang bengkel itu biasanya yang pakai yang mana dia? DCP ya. Jadi kalau orang bengkel biasanya dia ngerasnya itu tidak dirubah ya. Artinya dia positifnya ke positif, kualitasnya, kemudian
Kemudian kita lihat lagi. Ini dia penutupan langsung yang untuk DC. Jadi kalau penutupan langsung, yaitu di mana panas yang dihasilkan untuk elektroda itu lebih kecil ataupun sepertiga. Sementara panas yang dihasilkan kepada benda kerja itu lebih besar, yaitu 2/3. Sehingga pada saat nanti pengelasan itu tembusnya, ya, tembus ke belakang ya. Ini penutupan listrik. Itu ada yang DCIN dan ada yang DCIP. Ya, jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya kalian juga tadi sudah menjawab bahwasanya kalau yang untuk mengelas biasa di bengkel itu pakai yang mana? DCIP ya. Itu pakai DCIP ya. Jadi udah tahu perbedaannya kan? Nanti pada saat kita praktek di bengkel, kita nanti bisa memakai dua-duanya. Yang pertama kalau kita mengelas yang biasa itu kita nanti bisa membuat tralis ya, membuat pagar, membuat macam-macam apa namanya itu kebutuhan rumah tangga ataupun yang ada di masyarakat. Kemudian kalau yang DCIN ini khususnya nantinya mengelas plat tebal, ya, mengelas plat tebal. Ya kalau di sini kita nanti mengelas plat beko misalnya. Jadi itu bagaimana nantinya itu lebih besar harusnya nantinya ke benda kerja supaya dia tembus nantinya. Artinya negatifnya, kota negatif itu panas yang dihasilkan lebih besar. Sehingga nantinya pada saat pengelasan itu nanti kita membuat kambu ya, sambungan tumpul itu harus tembus dia ke belakang perutnya, ya. Kemudian next lagi, ini kalau penutupan terbalik, ini yang DCP ya, ini panas yang dihasilkan itu untuk positif itu lebih besar 2/3 kebalikan dari DCN tadi. Ini yang dipakai sama orang bengkel ya, membuat tralis, membuat pagar, membuat tralis jendela, membuat kanopi. Mungkin kalian jenis Bapak lihat sudah ada juga yang bantu-bantu bekerja di bengkel. Bapak pikir kalian kalau untuk DCEP ini sudah mahir ya, sudah mahir bagaimana mengelasnya. Tapi kalau DCN ini nanti kita praktekkan di bengkel ya. Jadi makanya kita harus paham dulu teorinya dulu. Bagaimana teori dalam penggunaan DCN ini nantinya. Nah kemudian kita lihat lagi, ini ada pengaruh penutupan. Kalau DCSP itu adalah hasilnya lebar dan dangkal. Kemudian DCLP itu hasilnya sempit dan dalam. Kalau AC itu di tengah-tengah. Ya, ini kalau kita lihat di apanya hasil pengelasan. Ini bagaimana cara mengesetnya? Siapkan semua komponen yang diperlukan. Siapkan semua peralatan. Sambungkan kabel ground pada dudukan mesin. Gunakan peralatan. Sambungkan holder. Ini nanti kita ada di mesin las di depan. Nanti ini sebagai contoh sampel bagaimana cara Ini mesin-mesin lasnya nanti bisa dilihat nanti karena yang untuk Bapak suruh tugas nanti untuk tampil bagaimana mengidentifikasi mesin nantinya. Kemudian sambungkan kabel elektroda dan dudukan elektroda ke mesin. Kemudian sambungkan ground clamp pada meja las dan gabungkan holder elektroda. Pastikan holder tergantung dan tidak ada hubungan dengan meja las. Atur penggunaan arus sesuai dengan jenis pengelasan. Nah, di sini untuk pengaturan arus ini kita ini sangat pengaruh sekali nantinya pada hasil pengelasan. Betul tidak? Coba saya tanya, kalau misalnya api pengelasan kita tidak mengatur, apa yang akan terjadi pada saat hasil pengelasan? Siapa yang tahu? Cacat las. Apa yang jadi cacat las? Porosity. Apa lagi? Undercut. Apa lagi? Distorsi itu terjadinya perubahan bentuk, ya, yaitu suatu perubahan bentuk ya. Itu nanti kita masuk ke materi selanjutnya lagi nanti distorsi ya.
tidak bagus pada saat kita setel, ataupun pengelasannya, ayunannya atau terlalu misalnya terlalu tinggi ataupun terlalu cepat, hasil pengelasannya juga tidak bagus ya. Oke. Ini untuk mesin. Ini pengesetan mesin itu ada beberapa macam. Di situ ada penjepit elektroda, kemudian ada kabel elektroda, kabel massa. Ini adalah bagaimana cara kita menyeting mesin, ya, di workshop nantinya. Ini ada gambaran untuk ini ada pertanyaan sebelum Bapak masuk ke materi lagi. Sudah? Gak ada? Gak jelas mereka? Jelas ya? Nanti untuk lebih jelasnya kita adakan diskusi di mana kalian yang tidak tahu nanti didiskusikan. Ya? Oke. Baik. Kayaknya materi untuk yang pertama ini kita masuk materi yang kedua. Kita masuk materi yang kedua. Ini kita masih terkait materi yang tadi. Di sini bagaimana tujuannya mengidentifikasikan pengelasan material, posisi bawah tangan, datar sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian mengelas sambungan sudut dan sambungan tumpul, plat gajah, lunak, posisi bawah tangan, datar tegak. Nanti kita masuk sambungan tumpul yang tegak. Kemudian memeriksa hasil pengelasan. Ya, baik. Sampai sini di tujuan pembelajaran ini ada kira-kira yang kurang mengerti sebelum masuk ke materinya. Coba silakan dilihat tujuan pembelajaran masih terkait yang mesin ras tadi, pengesetan. Jelas? Hadapi? Ada kira-kira kurang jelas di tujuan ini? Jelas? Oke, jelas. Baik, Bapak langsung masuk materinya lagi. Ini ada posisi-posisi pengelasan. Jadi yang sebagaimana kita ketahui, posisi pengelasan ada yang namanya posisi bawah tangan. Kemudian ada yang namanya posisi mendatar. Ada yang namanya posisi tegak. Ada yang namanya posisi di atas kepala. Nanti semuanya ini harus kalian ketahui pada saat nantinya kalian sudah praktek di backyard. Nah, kita lihat posisi pengelasan diuraikan lagi menjadi pada plat dan pada pipa. Kalau kita biasanya kalau di sekolah ini kita semuanya menggunakan plat, ya. Nah, itu menggunakan plat karena kalau kita beli pipa itu banyak, kadang itu terbatas, ya. Kita di sini masih terbatas dengan sarana dan prasarana. Makanya kadang kalau kita lekat sarananya, itu mudah-mudahan kita bisa bagus prakteknya. Tapi karena sekarang terbatasnya bahan, kadang kalau kita sudah lengkap bahannya aja kita sudah oke. Ini kadang bahan yang ada ya, sendiri kan? Nah, itu bahan. Itu dia. Kemudian kita lanjut lagi. Ini posisi plat. Yang pertama sekali ada 1G, ada 1F, ada horizontal, sambungan tumpul 2G, kemudian ada 2F, ada 3G, 3F, 4G, dan posisi 4F. Ya, nah itu. Ini posisi-posisi sambungan ini nantinya akan kita lihat pada saat kalian sudah mulai. Nanti misalnya posisi 1G apa, posisi 2G apa. Kalian coba posisi 1G gimana? Coba di maju ke depan. Masih ingat? 1G. Tapi gimana?
mana? Panji, ingat? 1G. Masih, coba perhatikan sini di buku aja nih. Nah, gimana 1G? Nah, coba 1G. Bangun. Coba di sini. Biar nampak kawannya. 1G yang mana? 1F yang mana? Nah, coba biar nampak. Coba. Di mana 1G? 1G, 1F, 1G, 1F. Nah, itu posisi pengelasan. Coba. 1G dua tangan gini. Ya, kemudian 1F. 1F gini. Ya, kemudian 2G. 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 Singkat. Masih. Bisa? Oke, nah coba sini. Bapak ulang lagi, ya. Jadi dia betul tadi posisi 1G itu posisi bawah tangan, ya. Kira-kira seperti ini. Nah, ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian 1F begini. Ya, kemudian baru 2F. Ya, kita lihat tuh 2F. Kemudian baru 2G. 2G, ya kan? 2G. Kemudian baru 3G. 3G. Ya kan? 3F. Ya kan? Ini. Ya, ingat tuh. 3F baru overhead di atas kepala. Ya, 4G. Ya, kita maksimal kalau sudah sampai 3G, 3F, ya, itu sudah oke. Ya, apalagi kita masuk ke overhead di atas kepala. Nah, ini kalian sudah terampil nanti yang keras, ya, karena safety-nya pun harus lengkap ya. Kalau sudah mengeras di atas kepala itu harus betul-betul lengkap ya safety-nya, ya, itu dia. Ingat ya, nanti Bapak sudah maju ke depan, masih ingat? Ingat. 1G, 2G, 3G, 4G. Nah, coba sekarang kalian maju. Nah, jangan sampai lupa lagi. Coba. Apa tuh? Ya. Ya, 1F ini tadi. Ya. Ya, terus. 2F. 2F. Ya. 2G. Coba dipegang yang Pak. Itu 3G. Ini. Ini. Ya, baru 3F. 3F. Ya, 3G. 3F. Itu ya. Oke, udah, cukup. Oke, yang lain sudah paham kan? Nanti jangan paham lagi, nanti Bapak suruh lagi. Ya, jangan sampai nanti tidak tahu. Nah, ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ini posisi sambungan-sambungannya tuh sesuai yang sudah kamu praktekkan tadi. Ya, dari mulai 1F, kemudian 2F, 3F, 4F. Kemudian 1G, 2G, 3G, 4G. 5G nantinya itu mengelas pipa. Kalau ini dia masih mengelas plat ya. Ya, itu dia ya. 5G dia mengelas pipa, kalau ini masih mengelas plat ya. Oke. Nah, sekarang masuk posisi pengelasan pipa. Nah, ini pipa juga ada satu. Ada 1G, ada 1F, ya. Kemudian ada 2G, ada 2F. Ya, jadi di sini posisi yang 1G, posisi sumber filter pipa dapat diputar. Kemudian 1F, posisi sumber filter pipa dapat diputar diameter berbeda. Ini kalau tadi diameternya sama. Ini sambungan sudut. Kalau F itu apa kemarin singkatannya? F filet, ya bagus. F filet. Kalau G groove ya, G groove tulisannya ya. Oke. Kemudian posisi sumbu tegak sambungan tumpul 2G. Kemudian posisi sumbu tegak sambungan sudut 2F. Kemudian posisi sumbu horizontal pipa tidak dapat diputar, tapi sambungan tumpul. Kemudian posisi sumbu horizontal pipa 5F.
Kemudian ini sudut sumbu miring 45 derajat. Ini kemudian sumbu miring sambungan pipa plat kombinasi sambungan sudut fillet 6F ya. Ini. Jadi ini nih kalau orang perusahaan ini semuanya memakai mereka karena mereka mengeras pipa. Misalnya pipa belkompire ataupun pipa saluran untuk air ataupun pipa saluran minyak ya. Ini untuk orang-orang industri. Kalau kita plat semua sudah kita kuasai aja sudah oke. Tapi nanti kalau kalian misalnya tamat, kalian ingin ada pelatihan, itu ada biasanya di Disnaker, itu mereka mengadakan pelatihan, ya pelatihan teknik pengelasan. Bahkan mereka itu ada sampai ke pipa, ya sampai ke pipa. Kebetulan bapak kemarin juga instruktur juga di Disnaker, ya. Jadi mereka latihannya sampai ke 5G, ya 5G dan 6G. Jadi kalau bapak harapkan kalian nggak ada sini nanti yang bekerja, dengan nanti kita mulai sama bapak di dinas tenaga kerja, ya. Itu nanti kalau bahasanya nanti nggak etis jumpa lagi di lembaga lain, bukan di lembaga sekolah, tapi lembaga di dinas lagi ya. Jadi misalkan makanya betul-betul perhatikan pada saat bapak menjelaskan, pada saat bapak praktek nantinya di bengkel, itu nanti kalau kalian nggak dipahami, kalian nggak akan paham. Ini apa lagi fungsinya, ini apa lagi fungsinya. Jadi nanti jangan bisa menggunakan tidak tahu jenis fungsinya itu apa. Nah, ya kan? Nah, itu dia. Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum bapak lanjutkan lagi? Nanti setelah ini baru kita masuk ke diskusi dari apa yang sudah bapak paparkan. Sebelum nanti tampil, sebelum kalian bapak suruh untuk bagi kelompok, ada yang ingin tanyakan? Gak ada, Pak. Sudah cukup jelas mereka? Ya. Nah, bagus kalau kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti Pak kurang jelas Pak kan gitu. Ini yang pipa. Kalau yang pipa ini ada yang 1G, 2G, 5G itu contohnya. Itu gambar dari posisi-posisi pengelasan pada pipa. Kita memang belum pernah kita di sekolah ini jarang ya, karena kita terpaksa dengan bahan. Kita ada bahan plat aja sudah syukur. Kadang bahan plat aja kita kadang nggak ada. Nah, ya karena terbatas dengan dana operasional sekolah, itu harus kita maklumi. Tapi nanti pada saat ujian UKK, nanti kalian semuanya itu bisa, karena itu memang tuntutan dari kurikulum ujian nasional ya, ujian kompetensi kalian. Oke. Kemudian kalau yang fillet, ini dia. Nah ini yang 1F. Ada perbedaannya? Jadi ada, Pak. 3G kenapa nggak ada? Karena sudah masuk. Kalau 3G itu sudah masuk ke mana ya? 1G ya, 3G sudah masuk ke 1G. Nah ini sama, 3G sudah masuk ke 1G ya. Kemudian 1F itu 2F. Jadi nanti kalau orang mengelas ya, kalau orang mengelas itu kita tinggal nengok aja. Kalau mulai pipa, oh posisinya kayak gitu. Itu betul yang bilang Pak Dik. Ini posisinya sekarang kalau mulai pipa, oh di bawah, berarti dia masih 1G. Oh dia tegak, berarti posisinya 2G. Mas pipa disambung tegak. Misal aqua tegak kelasnya ada, ya kan? Nah itu berarti posisinya 2G. Oh misalnya posisi 5G. Nah, oh rupanya posisi 5G itu kayak gitu. Kemudian posisi 1F kita masuk ke F. Tadi kalau group itu juga ada persamaan lagi. Itu persamaannya butt joint. Jadi butt joint itu sama juga dengan group ya, atau bahasa Indonesia sambungan kumpul. Sambungan kumpul ya. Jadi banyak bahasa-bahasa teknik itu yang harus kalian pahami juga. Dari mulai bahasa Indonesia sambungan kumpul, itu bahasa Indonesia lagi membuat sambungan kampung, ya kan? Kalau sudut dia cuma F ya, fillet ya, F namanya F ya, fillet ya, itu sambungan sudut ya. Oke, bisa lihat gambarnya. Kemudian apa prosedur pengelasan? Bagaimana prosedur pengelasannya? Yaitu bawah tangan, yaitu kita lihat. Nah ini yang penting sekali, yang utama yaitu kita dalam bekerja yang harus kita jaga yaitu adanya prosedur
periksa sambungan-sambungan kabel las. Yang pertama kita periksa sambungan kabelnya, apakah dia bagus atau tidak, apakah ada terkelopek, ya nantinya itu menyebabkan kemana ada kejadian ya, itu ada kejadian orang meninggal, itu di daerah PT yang ada di negara ya, PT Fajar Beduli, itu dia lagi mengelas pipa, itu di dalam blower, itu mungkin terjadinya korsleting dari arus listrik ataupun dari kabel las, karena kesetrum dalam blower itu dia. Itu makanya harus diperiksa nih sambungan kabel las kabelnya kerja dan sambungan keras ke listrik dan sambungan peta elektrodanya. Harus betul-betul bahwa sambungan terpasang secara benar dan rapat, tidak adanya korslet yang misalnya ya. Kemudian yang kedua, sakralnya bagus atau tidak. Nanti jangan-jangan sudah kebakar, sakral, ya kan? Kemudian juga pakai pakaian kerja yang aman, pakai safety, ya, APD, ya betul APD ya, tanya ya, APD. Apa kepanjangan APD? Alat pelindung diri. Ya sebenarnya paham kan? Karena kita kemarin sudah belajar tentang keselamatan kerja, ya, alat pelindung diri. Jadi itu dipakai pada saat kita praktek, jangan sampai tidak dipakai. Kemudian pakaian kerja, kemudian konsentrasi. Kayak kemarin ada juga kan? Kalau kita ya, kadapi ya. Nah, itu namanya tidak konsentrasi. Tidak konsentrasi dalam belajar praktek. Ya, sempat terjadi. Ya, Panji ada gara-gara kepala. Bapak kemarin itu ya sudah ini juga, ya kan? Sudah agak panik juga, karena padahal Bapak sudah memberikan tahu bahwasanya tolong fokus dalam praktek. Ya kan? Kalau melamun, nah di sini kan kena arah. Kalau kita melamun dalam praktek, apa yang terjadi? Terjadinya kecelakaan kerja. Betul tidak? Betul. Nah, ya. Jadi makanya harus konsentrasi penuh pada saat nanti kita praktek supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Ya. Kemudian setiap gerakan elektroda harus selalu terkontrol. Ya, setiap gerakan elektroda harus selalu terkontrol. Artinya apa? Artinya pada saat kita mengayunkan elektroda, kita harus betul stabil. Jangan nantinya kencang, lambat, terlalu pendek elektrodanya. Sehingga kemasannya apa tadi? Cacat. Nah, apa tadi? Positif, ada undercut, ada overlap, apa lagi? Ya, jadi itu semua adalah karena gerakan elektroda kita juga mempengaruhi ya. Kemudian ini bagaimana penempatan bahan las dan posisi elektroda. Coba Anda lihat. Yang pertama sekali sambungan 1F itu tadi sudah dipraktekkan. Kemudian sambungan T posisi horizontal itu tadi sudah 2F ya. Kemudian kita lihat lagi. Ini sambungan posisi 1G dan 2G. Itu seperti itu posisinya. Arah gerakan. Bila apakah menggunakan tangan kanan, maka arah gerakannya dari kiri ke kanan. Kemudian bila menggunakan tangan kanan, maka tarikan udara dari kanan ke kiri. Ini arah dan gerakan kita pada saat mengelas. Ini betul-betul ayunan. Ini kalau tanpa diayun, kemudian diayun zigzag, kemudian diayun setengah, dan arah gerakan elektrodanya itu bisa dipraktekkan sesuai dengan ayunan zigzag ataupun tanpa diayun ataupun diayun setengah. Nanti pada saat kita membuat sambungan pupuk itu diayun, jangan tidak diayun. Karena kalau dia diayun pada saat kita nantinya misalnya membuat sambungan 1G, membuat alurnya itu tidak akan tembus ya. Ya, kocekan dia tidak kita goyang, kadang tidak akan tembus, apalagi membuat yang 3G misalnya. Terus sambungan sudut T satu jalur, posisi di bawah tangan. Nah, ini dia. Kemudian sambungan 1G, dilihat sambungan 1G.
Jadi ini adalah sambungan 1G ya, 1 sampai 3. Kemudian hasilnya ini ya. Ya, oke. Kemudian ini ini dua sambungan 1G, kemudian ini sambungan 2F. Ya, bisa dilihat sambungan 2F yaitu sambungan T ya, sambungan T. Yaitu jalur 145, jalur 220, bisa dilihat. Kemudian sambungan 2G, di sambungan 2G sambungan kumpul ataupun 2G. Ini sambungan T jalur posisi 3F. Ini untuk 3F. Ya. Kemudian ini untuk sambungan kumpul posisi 3G. Nantinya akan kita praktekkan. Ya. Oke. Oke, selesai. Sampai sini untuk materi yang Bapak sampaikan. Kira-kira kalau ada yang ingin tanyakan sebelum Bapak bagi kelompok untuk berdiskusi, silakan. Ada yang tanyakan? Ada? Tidak ada Pak. 1G pipa 5G. 1G yang digambar tadi ya? Ini ya. Ya, 1G. Berapa? Jadi 5G gitu ya. Kalau 1G, ya 1G itu kita yang berputar. Atau yang 5B benda kerjanya kita putar. Ya, ini kan ada ini tanda panah ini artinya ya, ini artinya ini bisa diputar. Oh, ini bisa diputar. Kalau ini kita yang berputar. Ya, itu dia. Kita berputar. Tapi kalau misalnya di suatu di perusahaan itu biasanya dia pakai keren lagi, kan nggak mungkin misalnya papa besar, ya kan? Itu kitanya berputar, dia putar. Tapi kalau yang kecil pipanya bisa diputar. Itu perbedaannya. Jadi ada yang bisa kita putar pipanya, ada yang kita yang berputar. Itu perbedaannya antara 1G dan 5G. Bagus pertanyaan dari Panji. Yang lain ada? Yang belum jelas? Kira-kira? Silakan. Pendidikannya gini ya. Kalau nggak ada, Bapak bagi kelompok, ya. Ya, silakan berdiskusi. Kelompok 1, kelompoknya si Panji. Kelompok 2, kelompoknya si Katapi. Kelompok 3, kelompoknya si Sabri. Nanti siap dari hasil yang topik ataupun yang kalian ambil judul untuk diskusi, silakan tampil. Yang lain silakan bertanya kalau tidak tahu. Kalau tidak tahu ya bagus. Berarti kelompok 1 lengkap, ya seperti kemarin. Yang bagus persentasenya akan Bapak berikan nilai yang tinggi. Ya, di sini juga Bapak akan mengamati bagaimana menilai masing-masing dari kalian. Ya, misalnya, oh si Ruji kurang kerjasama, oh si siapa kurang kerjasama, si Syabiri. Coba nanti Bapak akan mengamati. Ya, silakan sekarang dikerjakan. Nanti hari ini baru ada soal untuk mengerjakan soal formatif dan soal sumatif yang kita kita. Ya, oke silakan dikerjakan. Diskusikan. Panji, artinya apa? Diskusikan. Ini ya sini sih. Jadi ini dikerjakan ya. Yang kayak kosong ditulis. Dibuat, oke, dibuat ya. Terus kelompok si berapa ini? Ya, 20. Ada. Bapak kasih waktunya 20 menit ya. 20 menit, silakan. 20 menit ya. Silakan. Waktunya 20 menit. Silakan ya.
peraga itu, ya, dengan alat peraga ini. Situasi ya. Si Panji berarti masuk topiknya ke ini ya. Nah, ini ya, peraga nanti ya, jelaskan ya. Nah, ini ya, sambil pakai ini di apa kan? Saya itu lah mesin las. Kerjanya ini, nah, mesin lasnya ini nih, kan gitu. Masuk ke, ya kan? Dia kabelnya ada. apa bengkel bisa dipakai aja ya. Ini si siapa masuk ke kolam tanya ya jangan tuh kayak belum soalnya apa waktu masih panjang. Pokoknya kerjakan dengan cermat ya, dengan rapi. Nanti pada saat kalian bertanya sama kawan-kawan nanti dia tahu ya kan. Nah, ini ya. Coba dikerjakan dulu. Kita Pak kerjakan dulu ya. Pak,
tadi kan yang ini silakan yang ini coba masuk ya nggak Ada kesulitan kira-kira? Ada kesulitan kira-kira? Tidak ada. Sedikit. Sedikit Pak. Siap, ambil. Coba. Hah? Ya. Ya. Nah, silakan. Siapa yang menangkap duluan? Nanti kalian diperagakan ya apa alat-alatnya yang ada yang sekarang aja dimaklumi aja karena apa namanya itu alatnya ini kalau banyak-banyak berat dibawanya di bengkel ya. Oke, silakan siapa yang pertama dulu? Mobilnya di mana Pak? Ah, ini lah depannya aja. Atau di situ, di pas itu. Mana itu? Hah? Hah? Oh, tengah-tengah ya, dah, silakan. Silakan. Maju ke depan ya. Ya semua kok. Ya semua lah, gimana? Sini aja, sini. Sebelah sini. Sini. Sebelah sini. Sana, sana. Sini. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang kelas AC dan DC yang akan dibacakan oleh C. Muhammad. Perbedaan kelas AC dan DC dengan tabel perbandingan. Kelas AC. Kelas AC adalah singkatan dari alternatif listrik dalam rangkaian listrik AC atom yang meninggalkan suplai berayun dari bermuatan positif menjadi bermuatan negatif. Untuk terus berubah bolak-balik dari positif ke negatif dan aliran berubah arah menggunakan satu daya las AC. Polaritas busur selalu berubah alternatif dari positif ke negatif. Penggunaan bekam las AC dengan aliran bolak-balik mengurangi pukulan busur dan menghasilkan pengerasan yang lebih baik. Pengerasan AC paling contoh untuk pengerasan plat berat bawah, pengerasan pengisian spat dan aluminium tik dengan frekuensi tinggi. Yang perlu Anda ketahui tentang pengerasan AC. 1. Pengerasan busur dengan satu daya AC, polaritas busur selalu berubah, harus bolak-balik dari positif ke negatif dan aliran harus berubah arah. 2. Ini digunakan dalam pengerasan aluminium dan logam non besi lainnya. 3. AC digunakan untuk beberapa jenis pengerasan yaitu flat, dan khas dan aluminium tik dengan frekuensi tinggi. 4. AC menghasilkan percikan dalam jumlah tinggi, menghasilkan asap
Keadaan jenis arus AC sangat rendah sehingga sulit untuk digunakan. 10. Mesin AC rendah bagaimana membosankan untuk digunakan dan ditangani. 11. Pengelasan AC bercenderung lebih lambat dan menghasilkan elektroda yang lambat meleleh. 12. Mencapai penetrasi las yang lebih dalam. Kelas DC. DC adalah singkatan direct current. Dalam rangkaian listrik DC ada kutub negatif konstan dan kutub positif konstan. Aliran listrik tercipta ketika atom bermuatan negatif yang dihasilkan oleh Nah, Lanjut. sini. Kelas DC. DC adalah singkatan dari direct current. Dalam rangkaian listrik, DC adalah kutub negatif konstan dan kutub positif konstan. Aliran listrik terciptanya ketika atom bermuatan negatif yang dihasilkan oleh satu daya bergerak menuju kutub positif. Kutub berpasangan dengan atom bermuatan positif. Ini akhirnya menciptakan aliran listrik dari kutub negatif menuju kutub positif dan pengelasan arus DC polaritas gelombang dasar dan elektroda tetap sama selama pengelasan kecuali jika polaritas diubah secara manual. Biasanya arus DC termasuk arus dalam baterai dan sering digunakan pada perangkat bertegangan rendah seperti telepon, seluler, dan remote kontrol. Pengelasan DC paling cocok untuk menghadapi logam keras. Pengelasan overhead atau vertikal, pengembangan deposit berat, memantri karbon tunggal, pengelasan di baja tahan karat. Yang perlu Anda ketahui tentang pengelasan DC, pengelasan busur dengan satu daya DC, kualitas busur listrik adalah aliran konstan dalam satu arah dari negatif ke positif. Ini digunakan dalam pengelasan logam besi. DC digunakan untuk beberapa jenis pengelasan tertentu seperti pengelasan vertikal, pengelasan karbon tunggal, pengelasan ring, dan directional deal. Jenis arus DC menghasilkan jumlah perputaran yang lebih rendah, menghasilkan pengelasan yang halus dan hasil produk yang lebih tinggi. DC paling efisien dalam mengelas logam tipis dan oleh karena itu diinginkan banyak pengelas. Biasanya mesin yang membutuhkan DC berfungsi sangat terjangkau. Biasanya ada resiko tinggi, ledakan unsur jika magnet berbentuk. DC tidak bekerja dengan baik untuk intensitas yang tinggi. Pendalaan jenis arus DC lebih tinggi sehingga lebih mudah untuk dikerjakan. Sekian pengertian AC dan DC yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami, dan saya akan menjelaskan dengan menggunakan mesin kelasnya tentang penutupan AC dan DC. Terus nih, teruskan sini. Kita di atas. Ini adalah mesin kelas C, kan? Jadi C aja lah. Enggak langsungnya. Ini mesin kelas total. Ini mesin kelas DC. Jika positif dipindah ke negatif, akan jika kutub positif ke negatif disebut dengan kutub DC. Dan jika sebaliknya, jika kutub negatif ke positif dinamakan DC atau arus bolak-balik AC. Dan yang sering dipakai
dipakai pada orang-orang bengkel biasanya arus AC atau arus bolak-balik. Yang sering dipakai oleh industri PT biasanya arus flash DC. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang ukuran AC dan DC. Terima kasih. Ditutup, habis itu dilemparkan ke belakang. Silakan dilemparkan ke forum. Demikian presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanya. Kami akan menjawabnya dengan senang hati. Silakan bertanya. Oke. Tanya Om Yo. Nah, pertanyaan aku. Tanya orang yang banyak. Ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya, jangan malu. Nanti kami tanya balik. Jawab. Kami dari kelompok 2 ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan. Coba Anda tolong identifikasikan karakteristik dari mesin las AC dan DC. Baik, kami akan menjawab. Yang akan jawab oleh M. Andika Irwansyah. Hasil identifikasi karakteristik mesin AC SMAW. 1. Harga murah, penetrasi dangkal, deformasi besar, medan magma bebas, ARC pulau kurang bagus, posisi horizontal, arus AC ke DC, tidak semua jenis elektroda, material tertentu, OCV 40 sampai 80 volt. Yang DC sama. Itu kita AC. AC dan DC. AC dan DC. Satu lagi belum jawab. Hasil identifikasi karakteristik mesin DC SMAW, penetrasi dalam, medan magnet searah atau sirkular, lebih stabil jika arus rendah, semua material, semua elektroda dan semua posisi untuk plat tipis, polaritas bisa dibalik, OCV 80 sampai 100 volt. Apakah jawaban dari kelompok kami sudah tepat? Ada yang lagi? Silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Enggak apa-apa. Bapak, Kalau nggak bisa dilemparkan lagi ke kelompok yang lain. Silakan sampai deh. silakan Akan jelas AC DC di silakan. Kalau Hendra, silakan. Pak Indra, silakan. Jangan ragu. apa perbedaan las AC dan DC? Ya, silakan. Jawab lagi. Ada pertanyaan perbedaan AC dan DC. Silakan jawab. Bagus tuh pertanyaannya itu ya. Jadi biar ada perbedaan nanti kalau di bengkel-bengkel mana yang AC mana yang DC. Silakan. Perbedaan AC adalah singkatan dari alternatif current. Current ya. Current. Ya, masuk teknik. Sedangkan DC adalah singkatan dari direct Direct current. current. Ya. Apakah jawaban kami benar, Pak Budi? Benar. Oke, tepuk tangan lo. Mantap. Ada apa lagi? Jadi sudah dua pertanyaan dijawab oleh kelompok 1. Nanti semakin banyak yang kalian yang bisa jawab pertanyaan, berarti nanti Bapak kasih apresiasi itu yang bagus menjawab
mengaktifkan mesin AC dan DC. Kemudian untuk selanjutnya kelompok 2 pada siap? Belum? Kalau belum, kelompok 3? Oh ya ada. Kelompok 2 belum siap. Kalau peserta untuk kelompok 3. Banyak pertanyaan. Oke, banyak Pak. Nanti kalau nggak bisa apa dilempar di kelompok lain. Kalau nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kami dari kelompok 3 kami mempresentasikan tentang mengelas. Peralatan listrik dalam serta fungsinya. Peralatan mesinlas adalah salah satu peralatan yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas. Energi panas ini yang digunakan untuk mengendalikan elektroda dan logam minum atau logam dasar. Yang kemudian keduanya akan memadat menjadi satu dan jadilah sambungan pengelasar. Mesin listrik untuk proses dan SMAW, GMAW, GTAW dan SMAW. Semuanya mempunyai peralatan pendukung yang hampir sama. Yang membedakan biasanya kemampuan komponen yang dapat digunakan untuk ampere. Ini khususnya untuk proses gas, GMAW dan SMAW. Untuk Anda yang ingin mengetahui peralatan las, SMAW dan fungsinya, berikut ini kami bagikan untuk Anda. Peralatan mesin las. Peralatan pengelasan SMAW dan fungsinya. Kabel masak. Kabel masak berfungsi untuk menghubungkan, mengalirkan arus listrik dan mesin las ke benda kerja atau logam minum. Kabel elektroda. Kabel yang berfungsi menghantarkan listrik dari mesin las ke motor atau ke elektroda yang akan membuat nyala unsur listrik hingga ditutupkan ke benda kerja. Untuk kabel las, elektroda dan kabel masak, ini harus mempunyai sifat yang fleksibel dan di dalamnya terdapat beberapa bagian seperti lid, lapisan, karet dan kawat tembaga. Pemegang kawat las atau holder. Holder berfungsi sebagai pemegang kawat las saat digunakan welder untuk mengolah sebuah produk. Holder harus dibuat dari bahan yang mengenai ketahanan panas yang tinggi karena fungsinya berdekatan dengan kawat las yang mencair temperatur hingga 2000 derajat Celcius. Selain itu di dalam holder ini terdapat bekas yang mengemudi atau menjepit elektroda agar tidak lepas atau bergerak saat menggunakan mesin. Untuk menjaga agar holder dapat awet, maka setelah selesai mengelas, Anda dapat membersihkan daerah penyepit dari percikanan atau perdarahan yang menyebabkan penyepit tidak maksimal. Dan masak digunakan sebagai alat penghubung kabel masak ke logam minum. Alat ini biasanya dibuat dari tembaga atau logam lain yang mempunyai sifat penghantar listrik yang baik. Selain itu, bilah masak juga dapat pegas yang berfungsi untuk menjepit benda kerja dengan baik agar tidak mudah terlepas. Padulah digunakan untuk membersihkan hasil pengelasan dari selang gerak las untuk proses las yang jenis pelindungnya menggunakan flu dan spider. Sedikitlah saya dengan mengukurkannya atau mengoleskannya pada
fungsinya biasanya pada ujungnya berbentuk bulat dan tipis lancip. Sekarang saja digunakan untuk membersihkan permukaan benda yang akan ledak dari zat motor seperti karat, oli dan pengotor lainnya. Selain itu digunakan juga untuk membersihkan hasil dasar dari debu dan serat. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada. Nah, silakan. Saya menanyakan, tolong jelaskan tentang palu konde. Nah, kalau kundi. Itu kan ada peralatan yang sudah ada. Coba tolong diambil mana tadi? Nah, itu taruh dia apa? Pandu konde nggak ada di sini. Ada. Pandu tidak ada. Pandu konde tidak ada. Ada. Sini nggak ada Pak. Oh, yang menterinya. Oh, ada bawah. Palu konde itu kenapa? Ini ya, ini apa tadi? Nanti di Palu konde ada. Coba. ini kasih tahu sama kalian nih. Nah, Ini namanya palu konde ya. Ini berfungsi untuk membersihkan hasil pengerasan dari selak atau kerak las. Untuk proses las yang jenis ujungnya menggunakan flux dan sputter. Oke. Ada lagi. Apakah ada lagi? Ini kan Audi ya. berbeda. Video. Beda. Ini paling barusan. Atau yang lain bisa menjawab? Nah, ini kalau Ada yang lagi? ya, ini kalau biasa. Ya. Ada yang mau Atau si saya coba bisa jawab kalau kundi. Tadi sudah jelaskan apa jawabannya dan sesuatu belum? Saya kan tadi tanya. Belum sesuai. Kurang apa? Nah, coba kelompok lain yang bisa menjawab silakan. Kami jawab lagi, Pak. Ya, silakan. Palu konde adalah untuk membantu meluruskan dan meratakan permukaan benda kerja yang berbelok atau melengkung untuk membentuk sudut pada benda kerja dengan tujuan mengurangi atau meniadakan distorsi. Distorsi. Ini ada. Distorsi. Nah, ada lagi kira-kira? Ada, Pak. Ya, silakan. Bagus. Semakin banyak pertanyaan berarti semakin kalian paham materi yang akan menjadi pada hari ini ya. Enggak tahu. Ya, silakan dipilih-pilih lagi mana yang ditanyakan. Nanya. Oh ya, silakan, sudah pilih. Kelompok ini, kelompok kedua ada siapa? Ini yang kira kali ini. Kelompok satu sudah bagus sekali. Tadi ya, banyak kalian bertanya dan bisa menjawab. Silakan, kelompok dua kayaknya belum ada pertanyaan ini kepada kelompok tiga. Silakan. Kita baca nih. Kami dari kelompok 2 ini mempertanyakan kepada kelompok 3. Apa fungsinya stang las? Ya, bagus. Alat berfungsi sebagai pemegang kawat las saat digunakan welder untuk mengelas sebuah produk. Holder harus berbuat tadi. Sudah siap. Ini silakan. Coba. Bukan ada. Laki-laki. Apa yang kamu coba bicara? Itu yang menangkut banyak belum? Ada pertanyaan lagi? Ada. Silakan. Coba ini kan ada alat-alatnya yang di atas meja. Silakan. Kalau karton silakan tanya. Coba diperagakan. Kalau ini kan belum peragakan kayak kalian tadi. Coba. Dapat diperagakan fungsinya gimana? Ini dulu. Dari mulai ini dulu. Ini. Kami ingin melihat. Coba pegang dulu ini dulu. Ini apa nih? Ini. Coba jelaskan sama orang ini. Aeromet.
Ya, ya. Kan ada ininya kan? Mata kita terlindungi dari paparan cahaya. Bagus. Mantap. Ada lagi? Itu jelaskan dulu tuh. Ini. Jelaskan. Apa nih? Kalau ini sarung tangan atau safety. Ini termasuk juga APD. APD pelindung diri. Alat pelindung diri. Betul kadang-kadang supaya tangan kita terlindungi dari percikan las. Percikan Iya. las. Kalau kaki gimana? Hah? Kalau kaki Kaki. Nah, kalau kaki Kaki pakai sepatu ya. pakai sepatu safety. Ya, mantap. kalau badan gimana? Benar. Apro-nya. Apro. Itu coba tuh, Pak. Kasih. Kalau badan tadi, itu kayaknya itu. Kayaknya itu badan nggak? Ini APD badan atau apron. Cara makainya. Makanya Itu dia. Ya. nah, seperti ini. Belakangnya saya ikat. Nah, kan? Fungsinya untuk apa itu? Coba tanya. Fungsinya berapa? Melindungi badan. Dari apa? Badan dari mengelas. Ini Ya. Kalau yang ini fungsinya? udah. Nah, itu ini itu. Ada pertanyaan dijawab. Jadi jangan dijawab. Ini sama juga ini termasuk APD. APD ini melindungi lengan. Dari apa? Dari apa? Percikan las juga. Ya. Dalam gunakannya? Dan makanya seperti ini. Nah, itu kan nggak apa-apa. Mungkin banyak tanya sudah tahu. Jangan ditawain. Nanti kalian nggak bisa juga. Sebelah aja. Ketika ngelas Nah, itu apa namanya? ini elektroda. Itu tadi kan? Jadi kita juga pakai. Ini yang paling penting ini. Ini paling penting. Kalau nggak ada ini kita nggak bisa ngelas. Ya. Betul kan? Nggak pakai sarung tangan. Pakai tadi kan sudah. Pakai pergerakan. Ini memang kelompok satu tulis dia pertanyaannya ya. Jadi coba lengkap. Hati-hati. Coba diperagakan aja. Kasih pergerakan. Rasanya gimana? Jadi kelompok satu memang penting sini. Ya. Boleh. Gini, tepek. Pakai dari mas sebelah. Pakai yang berapa? Sebelah tadi tidak membahayakan. Itu aja kabar apa? Yang penting kan pergerakan aja. namanya belum setting. Supaya tahu aja. Sebelah Nanti tadi kalau di gimana? BP baru kita letak semua alatnya. Ini kan itu bisa bayar kawan kalian tahu. Nah itu coba lihat tadi yang ditanya si saya Mamatan. Anggun satu lagi. Boleh. Namanya sebut pergerakan. Ini pergerakan. Prinsip kalau praktek bisa kan? Gimana cara mempergerakannya? Ini mati. Itu harus liman api namanya. Ya gitu dia. Safety ya. Ini baru namanya APD Inka. Sebelah lagi. Oh enggak. Apa? Nanti di bengkel baru kita. Ini kan baru kita lengkapi. Cara membersihkan cairannya gimana? Dan bersihkan cairannya. Enggak apa-apa di ini aja. Itu aja. Ini apa benda yang kita las atau besi. Kita ini kan. Ya. Ini air-airnya Cara membersihkan habis pakai sikat gimana? udah di kita ketok pakai padu terang dan ini. Jadi bagus terlihat bagus dan rapi. Kalau ini gimana penggunaannya? Itu beda. Itu apa itu ya? Bagus.
Itu ada di bawah apa? Regularnya apa tuh? Ini punya siku untuk menipu. Bagus. Ya. Ya lagi. Ada lagi. Bantu ya. Itu apa? Nah, ya Pak. Tungsten. Tungsten ya. Kalau ini apa namanya? ini paha. Gunanya Mahat apa aja? Undercut. Hah? Undercut. Mahat undercut. Undercut apa itu? Standar. Ini tang tang motor. Beli buke. Tahu tahu ini kadang nggak bisa oke. Oke. Ada lagi? Kalau ini Nah, itu dapat nih. ini kecamatan nih supaya waktu kita memotong benda kerja percikan apinya melindungi mata. Nah, Belum gimana? Hah? Apa benar? yang itu. Apa mereka? Enggak. Lagi silakan apa? Pokoknya sampai bertahap. Ini tang. Ini dengan tang. Udah kan jamnya itu enggak. Ini tang kedua. Tang kedua. Ini berguna juga ini. Untuk memegang Benar kerja. benda kerja ini. Seperti besi, palu, pokoknya besi ya, benda kerja. Oke. Sekian dari saya presentasinya dan kami dari kelompok 3 mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi kelompok 3 betul-betul banyak kali juga ya pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 1. Tapi dengan hampir juga menjawab semuanya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh dari kelompok 1 dan kelompok 2. Berasa mek Pak, udah saya udah Pak. Kasih itu Pak. Ini tentang Nah, sekarang silakan untuk kelompok 2 untuk masukkan hasil topik diskusinya. Hah? Ini kan itu. boleh. Kan itu mana dulu. Dan silakan kelompok terakhir. Jangan ketawa ya. Bapak harapkan kalau semakin ketawa semakin nggak bisa jawab dari pertanyaan-pertanyaan kawan kalian. Bapak harapkan serius sampai sudah kamu tulis dari diskusinya tentang apa silakan dipaparkan. Bapak harapkan jangan ketawa, ya, jangan ketawa. Ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Tipe mesin las DC. Spesifikasi bisa untuk stainless steel printing tab. Fungsi menggunakan arus searah untuk memasuk listrik ke elektroda yang menghubungkan dua logam. Tipe AC bisa untuk aluminium, bahan magnetik, logam, tabel pengelasan panjang. Fungsi arus bolak-balik mengembangkan arus listrik yang digunakan dalam pengelasan AC. Cara kerja mesin las bekerja dengan menghasilkan listrik yang kemudian diarahkan ke elektroda dengan menggunakan kabel. Listrik yang dihasilkan untuk sebagian besar adalah arus searah DC. Setelah itu, arus tersebut diubah menjadi arus bolak-balik AC oleh sebuah transformer. Arus ini kemudian dipancarkan
kemudian memisahkannya dari permukaan yang lain. Kawat las dapat ditambahkan untuk membantu menutup lubang pada permukaan yang meleleh dan kemudian mendapatkan dan mengkristalkan sisi melelehnya. Setelah suhu elektroda mencair akhirnya membentuk sebuah bubuk yang solid, proses pengelasan ini bisa mencapai suhu yang sangat tinggi sehingga perlu spesifikasi khusus untuk setiap mesin las tergantung besar atau kecilnya. Besi yang manufaktur untuk menggabungkan material atau logam yang kuat dan tahan lama dengan cara pengelasan. Fungsi mesin las. Peran mesin las dalam industri sangat penting. Terlebih lagi dalam sektor konstruksi. Menggunakan mesin las sebagai alat untuk menggabungkan dua atau lebih material merupakan cara yang efisien dan menghemat waktu. Dengan mesin las, pengelasan bisa dilakukan dengan mudah dalam waktu yang relatif singkat dan tidak industri. Mesin las biasa digunakan untuk membuat rangka bangunan besar seperti gedung bertingkat, jembatan, dan konstruksi besar lainnya. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada banyak. Ya, silakan. Jelaskan perbedaan las AC dan DC. Iya, iya. Las musik. Las DC Tidak ada perbedaan antara DC dan AC. Las DC adalah singkatan dari direct current dalam rangkaian listrik DC. Ada kutub negatif konstan dan kutub positif konstan. Aliran listrik antagonika atau bermuatan negatif yang dihasilkan oleh satu daya bergerak menuju kutub positif untuk berpasangan dan atom bermuatan positif. Ini akhirnya menciptakan aliran listrik dari kutub negatif menuju kutub positif dalam pengelasan arus DC. Polaritas ke logam dasar dan elektroda tetap sama selama pengelasan kecuali jika polaritas digunakan pada perangkat bertegangan rendah seperti telepon seluler dan remote control. Pengelasan DC paling cocok untuk menghadapi logam keras. Pengelasan overhead atau vertikal, penumpukan deposit berat, pneumatik karbon tunggal, pengelasan tik kerja tahan karat. Yang perlu Anda ketahui tentang pengelasan DC: 1. Pengelasan busur dengan satu daya DC. Polaritas busur listrik adalah aliran konstan dalam satu arah dari negatif ke positif. 2. Ini digunakan dalam pengelasan logam besi. 3. DC digunakan untuk beberapa jenis pengelasan tertentu seperti pengelasan vertikal, pengelasan karbon tunggal, pengelasan tik stainless steel. 4. Jenis arus DC menghasilkan jumlah percikan yang lebih rendah, menghasilkan pengelasan yang halus dan produk yang lebih tinggi. 5. DC efisien dalam mengelas logam tipis dan oleh karena itu diinginkan banyak dikelas. 6. Biasanya mesin yang dibutuhkan DC berfungsi sangat terjangkau. 7. Biasanya ada risiko tinggi gerakan busur jika medan magnet terbentuk. 8. DC tidak bekerja dengan baik untuk intensitas panas tinggi. 9. Keandalan jenis arus DC lebih tinggi.
sehingga lebih mudah untuk dikerjakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya pada kelompok 2. Ya Pak? dulu dulu. Udah. Kirain macam lagi ya? Bagaimana kepada kelompok 3? Tapi saya jelas. di rekaman ini Ya. nggak apa-apa Pak, di rekaman ini udah sekitar 1 jam lebih 20. Jelas. Kami dari kelompok 1 Ini rekodnya saya rekod ya? kelompok 2. Ya tapi rekod checklist ini rekod ya kan? Apa pandangan dari DCSP? Oh iya iya. Apa pandangan dari DCSP? Dengan DCSP tadi sudah lihat ya kan? Apa DCSP ya kan? Silakan. DCSP. Silakan. DCSP. Silakan ya. Tadi kan mau menjelaskan. Gimana lagi dong? DCSP. Silakan diskusi lah. Kalau masuk nanti baru lemparkan sama kelompok lain. Saya akan jawab jawaban dari kelompok 1. Direct current direct current strike polarity. Direct current strike polarity. Betul sekali. Ada lagi silakan. Kami ingin bertanya, Ya silakan. apa pandangan dari DCN dan DCSP? Tadi DCSP dah jawab. Silakan. Boleh. DCRP. Nah, RP. DCN dan DCRP. Ya silakan. Silakan. Apa bedanya agak lain? Kami dari kelompok 2 ingin jawab pertanyaan kelompok 3. Direct current elektroda negatif. DCRP direct current direct current reverse direct current reverse polarity. Ya. Lagi? Lagi. Ya silakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya lagi. Apa perbedaan DCP dan DCEN? DCP dan DCN. DCP dan DCN tak? Yang perbedaan sama kebanyakan dan perbedaan. Yang kita bawa yang sama. Apa yang Pak belum mikir kok? Silakan. Nah, benar loh. Nah, Apakah kelompok 3 ada ingin jawab? menurutnya Gimana ya? perbedaan. Mungkin perbedaan.
Sikit lagi guys. Makan dia. Nah, bisa jawab lo? Bisa jawab. Hah? Lebarkan kalau mau jawab. Apakah kelompok 3 ingin berjawab? Tidak. Kelompok 1? Tidak. Bila kami jawab. Pak, ayo. Silakan. Rasa jelas ya. Iya betul. Bedanya itu, ya kalau DCP itu di rekaren elektroda positif itu yang sering digunakan oleh orang-orang bengkel. Dan kalau DCN itu di rekaren elektroda negatif yang banyak digunakan di PT-PT industri. Sekian, terima kasih. Oke, mau dari kelompok 3 bagi Boleh. Silakan. kepanjangan dari DCP. Iya, oke maknanya. Kok saya ngikut kok ya? Ya, gimana kau? Wow. Nah, bisa jawab. Kami dari kelompok 2 ingin jawab pertanyaan kelompok 3. Ya, karena elektroda positif. Habis banyak. Habis saya ada timur. Kami dari kelompok 2 ingin mengakhiri presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tunggu kelompok 2. Baik, jadi dari hasil presentasi tadi, Bapak lihat semuanya itu sudah paham ya apa yang materi yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan soal untuk di akhir pembelajaran kita pada hari ini, yaitu soal sumatif ya. Karena waktunya sudah 10 menit lagi ya. Jadi kalau mengerjakan soal mengerjakan soal ini soalnya Baru juga lagi. ya, silakan. Waktu 10 menit. Waktu 10 menit. Nah, waktu 10 menit ya. Anak ABC nya EC. Saya kerjakan. Silakan kerjakan. Sudah siap? Kumpulkan ya. Disebut DCSP. Sudah siap? Kumpulkan. Perubahan tertib untuk tertib dan organisasi. Betul kan? Direktur Sokcok dulu mulai atas ke arah dulu disebut DCSP. Mulai atas terus disebut DCSP. Atau DCE. Ini yang besar bukan. DCE.
Sudah siap dikukuhkan. Dan semuanya yang dapat saya sampaikan
semuanya karena sudah mengerti. Jadi nanti untuk minggu depan itu tolong lihat lagi bagaimana cara mengoperasikan mesin las. Nanti kita untuk minggu depan kita akan bagaimana cara mengoperasikan mesin las. Ya, tolong dilihat literaturnya ya dan dibaca-baca internet nanti bagaimana nantinya sebelum kita praktek kalian bisa tanya nantinya sudah paham sudah ada dalam memori itu bagaimana cara nantinya mengoperasikan mesin las. Karena sekarang kita sudah paham item-itemnya apa saja, fungsi alat-alatnya apa saja. Nanti minggu depan kita akan kita praktek. Ya, tolong cari literaturnya. Ya, baik. Untuk pertemuan pada hari ini, mudah-mudahan kalian semuanya dapat melaksanakan nantinya di kemudian hari ataupun sudah paham nanti ilmu yang sudah kalian dapatkan pada hari ini dapat kalian aplikasikan di sini masyarakat. Ya, baik. Untuk pertemuan pada hari ini, Bapak pikir cukup dulu sampai sini. Sebelum kita tutup, silakan berdoa, silakan dipimpin lagi. Doa. Belum akhiri belajar hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, siapkan, Prof. Siap, Brak? Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Baik, untuk selanjutnya silakan Bapak akan ulang dengan hati-hati, jangan ngebut-ngebut ya. Tolong dibersihkan dulu. Sebelum pulang tolong dibersihkan alat-alat yang tadi diapakan di bengkel, tolong di bengkel lagi. Oke, silakan kita ketemu di apa? Di bengkel. Ya. Ya. Ini tolong satu ya, ruangannya tolong satu. Ini tadi ini kan 6, tolong dipindahkan sebelah. Ini jangan sebelah, pindahkan sebelah. Ini tadi 6, mejanya 6. Tolong tadi ya, tolong di bengkel. Apa ini? Meja tolong dipindahkan 6. Ada yang mau gimana, Pak? Ya, 6. Nah, ini tolong sana, sisakan namanya. Ini Pak. Ya Pak. Mak, Pak, Mak. Dan kok, Pak. Tiga dulu, ke ojo. Ayo maju. Nah, Pada minat semua terjun tu, Pak. tiga. Jadi Pak. Kenapa Pak Tupas tadi peragaan alat-alat Pak? Ada Pak tadi menjelaskan dari mulai Senyum game. Ya Pak.
Iya, iya, iya. Aduh. Iya, iya Pak, ya Pak, ya Pak. Ya, terima kasih. Iya, iya. Iya, ya Pak, ya Pak, terima kasih Pak, ya Pak. Oh, gitu. Berarti ini harus diputar Pak. Saya nggak ini ya Pak. Oh, ya. Baik Pak, ya. Baik Pak. Iya, iya, Pak. Oh. Oh, gitu. Iya Pak, saya memang agak keras Pak, suara kami biasa di bengkel ya. Hehehe. Iya Pak, izin akhir Pak. Akhir Pak. Ujian akhir Pak. Formatifnya ada juga, cuma saya lihat kayaknya waktunya sudah ini saya kasih yang formatifnya. Yang formatifnya ada juga. Cuma karena saya lihat waktunya ada ini kalau saya kasih soal lagi ini lama lagi ini lebih dari 2 jam nih. Karena kelamaan di diskusi mereka tadi Pak. Ini pembahasan yang ketiga. Pak, Iya. kali Bang. Besok jangan praktek Pak.